Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Mobil minibus masuk ke sawah, sopir ditemukan meninggal dunia. Pembuatan paspor libur akhir tahun di kantor imigrasi Padang meningkat. Sebuah mobil minibus masuk ke dalam sawah di Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Darmasraya, hari Rabu. Peristiwa itu menjadi tontonan warga yang lewat di kawasan tersebut. Mobil minibus ini diduga mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal di Jalan Lintas Sumatera. Sebelum kejadian, sopir Sediadi, berusia 58 tahun, diduga mengalami serangan jantung sehingga tidak dapat mengendalikan arah mobilnya. Akibatnya, mobil terjun dan masuk ke sawah. Sebelum peristiwa itu terjadi, Kepala Sekolah Dasar di Darmasraya ini baru pulang usai mengikuti upacara kegiatan HUT Korpri di kantor Bupati Darmasraya. Saat pulang menuju ke rumahnya, diduga korban sudah tidak sadarkan diri dan mobilnya masuk ke dalam sawah. Ketika dikeluarkan dari dalam mobil, korban sudah tidak bergerak. Karena kami masuk ke sawah tadi, mobilnya udah berdiri aja di sana. Posisi sopirnya gimana tadi? Posisi sopirnya ada lentang tidur gini aja. Gitu aja. Pingsan. Kalau ceritanya kami kurang tahu ya Mas ya. Tapi kami dari arah Skabau menuju ke sini, kedapatan bapak ini susah buka pintu mobilnya. Nah, jadi kami bantu sama warga yang lain. Untuk memastikan kondisi korban, warga membawa korban yang tidak sadarkan diri tersebut ke puskesmas terdekat. Benar, kami dapat informasi dari masyarakat untuk laka tunggal minibus ini memasuki ke dalam sawah. Diduga untuk korban ini serangan jantung dan setelah dievakuasi ke Puskesmas Sungai Dareh telah dapat kami untuk korban telah meninggal dunia. Untuk informasi cuma itu yang kami dapatkan. Sekarang ini kami mengevakuasi untuk mobil minibus tersebut. Mobil minibus selanjutnya diderek petugas unit laka lantas Polres Darmasraya. Sedangkan jenazah korban diserahkan kepada pihak keluarga. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Sejak Oktober lalu, Imigrasi Padang mencatat adanya peningkatan pembuatan maupun perpanjangan paspor. Untuk pemohon pembuatan paspor baru, rata-rata mereka bertujuan untuk liburan tahun baru mendatang ke Malaysia. Banyaknya masyarakat yang akan libur tahun baru ke Malaysia karena adanya akses penerbangan langsung dari Padang ke negeri jiran itu. Di sisi lain, orang Minang juga banyak yang merantau ke Malaysia, sehingga sanak saudara mereka yang di Padang ingin berkunjung ke Malaysia sambil liburan. Salah seorang pemohon paspor mengatakan, ia bersama anak-anaknya jauh-jauh hari telah berencana untuk melakukan perayaan tahun baru di negeri jiran Malaysia. Selain untuk liburan, juga ingin mengunjungi familinya yang telah menjadi warga negara Malaysia. Rencananya untuk liburan akhir tahun ini, Bang. Rencana kita mau liburan bawa anak-anak ke luar negeri. Ke Malaysia juga. Iya. Ibu berapa orang rencananya? Kami bertiga, Bang. Untuk keberangkatan kapan? Akhir Desember. Semua pembuatan baru, perpanjangan? Pembuatan baru. Saya perpanjangan. Oh gitu. Iya. Jika sebelum Oktober, rata-rata dalam 1 bulan, kurang dari 4.000 orang yang mengajukan permohonan pembuatan maupun perpanjangan paspor. Namun saat ini, jumlahnya mencapai lebih dari 4.600 orang setiap bulannya. Diprediksi, di awal hingga pertengahan Desember mendatang, lebih banyak lagi yang akan mengurus paspor. Peningkatannya paling kalau yang biasa itu di bawah 4.000 ya per bulan, sekarang mungkin ada lebih lah sedikit antara 100 sampai 200 gitu. Per hari? Ya, per bulannya itu untuk rata-rata itu. Ya, di akhir Desember karena kan akhir Desember ini kan
ada liburan juga ya. Akibat ramainya warga yang akan mengurus paspor, saat ini imigrasi juga menyediakan bangku di bagian samping kantor tersebut dengan tujuan pemohon yang ada di dalam kantor imigrasi tidak berdesak-desakan. Robiham melaporkan dari Padang. Bersama Tika Wandira. Anggota Polres Pasaman Barat menangkap 7 tersangka penambangan emas ilegal di aliran Sungai Taming Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, pada Selasa siang. Polisi juga menyita 1 unit alat berat yang digunakan untuk menggali aliran sungai mencari emas. Dari 7 tersangka itu, 1 orang diantaranya masih berusia di bawah umur. Mereka mempunyai tugas masing-masing di lokasi penambangan emas ilegal. Ada yang bertugas memisahkan emas dari tanah, membersihkan hingga mengumpulkan butiran emas yang terpisah atau disebut anak box. Ada juga yang bertugas sebagai koordinator lapangan dan juga sebagai pembantu umum. Sedangkan operator alat berat berhasil kabur ketika penyergapan dilakukan dan saat ini sedang dalam pencarian petugas. Selain alat berat, polisi juga menyita sebuah mobil, emas hasil penambangan, telepon genggam, dan alat bukti lainnya. Tersangka dan alat bukti dibawa ke Polres Pasaman Barat untuk proses lebih lanjut. Untuk operator alat berat pada saat dari penangkapan berhasil melarikan diri, namun identitas sudah kita kantongi untuk kita lakukan pengejaran. Kita berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit alat berat, 3 buah dulang, 3 lembar karpet, timbangan digital, kemudian pasir yang berisikan emas sekitar setengah gelas air mineral, kemudian HP 3 unit, dan beberapa perlengkapan yang ada di TKP. Polisi masih menyelidiki pemilik modal yang membiayai penambangan emas ilegal ini beroperasi. Safa Tululum melaporkan dari Pasaman Barat. Kantor Badan SAR Nasional Padang memperoleh laporan kecelakaan kapal nelayan di tengah laut yang disebabkan mati mesin dan terombang-ambing karena diterjang gelombang besar. Petugas langsung mencarinya. Namun pencarian tak berlangsung mulus karena kapal nelayan tak lagi bisa dihubungi. Suasana diperparah dengan cuaca yang buruk. Rabu pagi, pencarian dilanjutkan. Meski mendung dan gelombang tinggi, petugas tetap mencari kapal tersebut. Usaha tim SAR membuahkan hasil. Kapal dengan 4 orang anak buah kapal ini ditemukan terombang-ambing di kawasan dekat Pulau Gosong, pesisir selatan. Keempat anak buah kapal tersebut dalam kondisi sehat, tapi petugas kewalahan mengevakuasi kapal yang mati mesin ini. Tim akhirnya meminta bantuan kapal Bagan untuk menariknya ke pantai Suranti, pesisir selatan. Pagi tadi perkiraan pukul 07.40 korban berhasil ditemukan oleh tim dalam keadaan selamat, dan saat ini korban sudah akan ditarik dengan kapal Bagan oleh rekan mereka sekitar 2 mil dari lokasi kapal tersebut, dan direncanakan terus akan dipantau oleh rig kita sampai nanti di tujuan. Setelah kapal berhasil dievakuasi, operasi SAR ditutup dan petugas kembali ke satuannya. Sejatinya, pada kondisi cuaca yang kerap tak bersahabat ini, nelayan harus memastikan kelaikan mesin kapalnya sebelum berlayar, agar tak mengalami gangguan di perjalanan. Alfi melaporkan dari Padang. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.